Itu urusan Anda. Saya nggak bikin Anda percaya. Yang saya bicarakan ini ada pembuktiannya. Itu ahli Taurat sama orang Farisi berhadapan dengan Yesus, jangan mereka bawa-bawa menolak orang karena ahli mereka Taurat, tidak gak ada memiliki urusan. hikmat. Bro, dengar bro ya. Saya di Maksud sini saya tidak. begini loh, Sebentar, bro, enggak, sebentar, bro. sis. Saya bukan orang yang. Bagaimana saya bisa percaya dengan Saya tidak suruh Anda Rifa? percaya. Saya suruh Anda Nah, membuktikan itu. omongan saya. Anda tidak saya suruh percaya, karena di sini bukan masalah Iya. percaya atau tidak percaya, tapi di sini adalah benar dan salah. Benar. Kami ini dalam beragama ini, dalam beriman ini tidak menggunakan akal. Artinya seakan-akan kami ini imani saja, butakan mata, percaya saja, kan begitu, nggak pakai akal kami ini kan. Oke, aku kasih sebuah contoh uni yang sama-sama yang digunakan di Alkitab dan juga di kitabnya ini, mana yang menggunakan akal. Ada di sebuah meja dihidangkan daging babi dan kencing unta. Uni pilih mana, daging babi atau kencing unta untuk dikonsumsi? Kalau bertanya ini, karena premis kau sama aku nggak terjawab sama aku. Bagaimana mungkin urin bisa jadi obat? Itu kan cuci ginjalnya, cuci darah. Ya udah, itu. kau jangan sama aku. Kau bilang nih, kau bantai nih Halo Sehat ini. Kan ada gila-gilanya kok kan. Inilah Kristen-Kristen yang naik ke tempat kita. Mereka itu membantah Urin apa yang itu sudah itu pembuangan racunnya semua itu. Ya udah, kau tunjukkan sama aku. Kalau air kencing onta itu racun. Tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Pakailah landasan ilmiah ketika menjelaskan agama. Jangan suka-suka bapak moyang mau ngomong. Ini kita bicara di ranah universal. Ditonton 4 juta jiwa, 4.400 orang yang menonton. Jangan kalian pula yang ngatur-ngatur aku. Mamaku bukan, bapakku bukan. Donatur aja, nggak ada yang berani ngatur aku. Orang yang jelas-jelas memberiku uang aja. Jangan Siapa pula kau marah-marah, sayang kau. Jijik kali aku lah orang Nanti darah sayang. tinggi. Tidak, agamamu apa, Otnil? Nggak, tanya-tanya aja, nggak usah Kristen. sayang-sayang. Oh yaudah, bertanya aja kalau awam. Iya, jangan marah-marah, pelan-pelan Suka-suka aja. aku lah. Mau marah, aku mau ngamuk, aku mau pargoy, aku mau jungkir balik. Aku apa urusannya sama kau? Kau bukan siapa-siapaku. Aneh kal.
Loh, pargoy bisa rupanya, pargoy. Ya, suka-suka aku lah, mau pargo mau jungkir balik, apa urusannya samamu? Udah, kau bertanya aja, nggak ada urusan pribadiku denganmu, nggak ada urusannya, kau nggak ada urusan, serius. Iya. Silakan, tanya aja. Oke. Saya bertanya dengan kerendahan hati ya. Suka-suka mula, Kalau mau orang bertanya Islam dengan itu kerendahan hati, bagaimana kemaluan sebenarnya? hati, kehantuan hati, terserahmu. Tanya aja, nggak usah banyak bertanya Kalau aja. orang Islam itu untuk mendapatkan surga itu sebenarnya dengan cara apa gitu? Bisa dijawab. Oke, di mute. Pertanyaan saudara kita Otniel, bagaimana cara umat Islam bisa masuk surga? Nah, mari kita menjawab dengan dalil Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannah. Kata Allah, berikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, aku akan berikan surga. Jadi syaratnya seperti apa? Beriman dan beramal soleh. Itu dia. Silakan pertanyaan selanjutnya. Beriman dan apa tadi? Maaf, ada sepeda motor. Beramal soleh. Berarti kalau orang yang berbuat salah ataupun itu pasti ada lah ya, orang yang berbuat dosa gitu kan. Itu nanti akan dipertimbangkan atau bagaimana? Atau akan diukur dengan banyaknya perbuatan amal ibadah atau perbuatan yang baik dengan perbuatan yang salah, itu bagaimana? Ditimbang atau bagaimana? Coba, saya nggak ngerti ini pertanyaannya. Coba pertanyaan itu yang eksplisit lah. Tadi sudah saya jawab. Bagaimana cara kami masuk surga? Contoh misalnya, Beriman dan beramal soleh. Lalu pertanyaannya lagi apa? Nggak. Pertanyaannya apa? Saya makin bingung nanti kalau kamu kasih contoh. Pertanyaannya apa? Yang kamu bingung dari jawaban saya tadi, saya kan menjawab. Di Islam, kami masuk surga syaratnya 2. Beriman dan beramal soleh. Nah, sekarang yang kamu pertanyakan apa? Kalau ada orang berdosa gitu, ya tetap beramal soleh. Apa amal soleh yang dilakukan? Bertobat. Karena bertobat itu adalah amalan soleh. Beriman ini maksudnya bisa lebih spesifik. Bagaimana kita Ya, beriman itu percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada apa yang diperintahkan untuk dipercayai. Contohnya? Percaya bahwa Allah adalah Tuhan, bukan manusia. Percaya Rasulullah itu adalah manusia utusan Allah. Percaya bahwa Al-Quran adalah kitab Allah. Percaya bahwa ada hari akhir. Percaya bahwa Rasul itu ada. Percaya malaikat itu ada. Percaya bahwa nanti ada qada dan qadar. Seperti itu. Apa yang diperintahkan Allah untuk dipercayai, kami percaya. Berarti poin pertama percaya ya. Beriman itu tidak hanya sekedar beramal percaya, ya? bro. Salah, bro. Beriman itu tidak hanya sekedar percaya. Beriman itu diikrarkan, diucapkan dengan kata-kata, dibenarkan di dalam hati, lalu ditunjukkan dengan perbuatan. Itu yang beriman. Nah, yang kedua, beramal soleh. Apa yang dimaksud dengan beramal soleh? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW. Itu namanya amalan soleh. Terus pertanyaan selanjutnya apa? Nah, contoh misalnya dia beriman, beramal soleh tadi ya, itu percaya sama beramal. Terus terlepas dari itu kan mungkin ada kesalahan yang dilakukannya, perbuatan-perbuatan dia sengaja atau tidak sengaja. Itu bagaimana ukurannya? Bertobatlah. Kalau Allah andai itu dia kan tidak Maha bertobat Pengampun. dalam arti gini, dia Islam, tetapi dia menjalankan kehidupan ya. Kalau berbuat salah ya salah dia gitu, tanpa sengaja dia berbuat salah, itu bagaimana hukumnya? Tidak ada hukum dari Allah kalau ketidaksengajaan itu. Yang menjadi asbab seseorang itu berdosa, perbuatannya disengaja, diniatkan untuk berbuat jahat. Karena ada dalilnya, innama a'malu binniyat. Jadi ketika ada orang meniatkan kejahatan, lalu niat kejahatannya itu teraktualisasikan, baru dicatat sebagai perbuatan jahat. Tapi kalau dia tidak sengaja, tidak dihitung sebagai kejahatan. Kan dia tidak sengaja. Berarti lebih cenderung dengan kata kilaf lah ya. Kalau tidak sengaja itu berarti tidak sengaja, bukan diniatkan, karena dalilnya adalah innama a'malu binniyat. Amalan itu ukurannya bisa dikatakan benar dan salah karena niatnya.
Ada orang dia bersedekah 1 miliar, dia bagi-bagikan uangnya 1 miliar. Apakah bisa dikatakan perbuatan baik? Perbuatannya terlihat baik tapi belum tentu baik. Kenapa? Karena niatnya untuk supaya dianggap hebat, ria dia. Makanya perbuatan itu tidak benar, tapi terlihat baik tapi tidak benar. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah. Jadi dalam Islam itu ukurannya itu bukan amalannya, tapi amalan yang diikat dengan niat. Diniatkan dulu memang itu untuk Allah, karena mematuhi perintah Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Apa yang masih belum Anda pahami dari situ? Nah, untuk mendapatkan pahala ya, saya menyebutnya pahala saja ya. Untuk mendapatkan pahala ini banyak cara nggak di Islam ini? Beramal soleh. Beramal soleh. Iya, amal itu kan perbuatan. Soleh itu kan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Apa? Mengikuti perintah Allah. Contoh, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Kata Allah, perintah Allah, laksanakan sholat, berzakat. Berarti kalau kita sholat, itu perbuatan soleh. Kita berzakat, itu perbuatan soleh. Lalu apa? Ikutilah Rasulmu. Ketika Rasulullah menganjurkan, lebih baik tidur itu miring kanan. Itu anjuran, bukan kewajiban, tapi sunnah. Maka amal soleh itu melakukan setiap yang diperintahkan Allah, meninggalkan yang dilarang Allah, mengikuti anjuran Nabi Muhammad. Itu perbuatan soleh. Contohnya kalau apa yang dilakukan Nabi itu tadi kita lakukan, dapat pahala gitu ya. Apa yang diajarkan Nabi untuk umatnya untuk dilakukan, bukan yang dilakukan Nabi semua, karena Nabi, kami bukan Nabi, tidak mungkin kami mampu melakukan semua Nabi. Nanti kalau kami mengikuti semua Nabi, nanti bagaimana kami mau menjadi Nabi? Kan nggak mungkin. Nabi dia tidak diharamkan makan zakat, diharamkan makan sedekah. Jadi kalau kami ikuti Nabi, bukan mengikuti untuk jadi Nabi, tapi mengikuti apa yang diajarkan Nabi untuk jadi umatnya. Jadi Nabi itu mengajarkan, untuk umatku begini aturannya. Karena apa yang untuk Nabi dengan umatnya berbeda. Ada privilege kalau untuk Nabi. Jangan dimaknai bahwa kami harus totally seperti Nabi. Nggak bisa. Kenapa dia Nabi? Kami bukan Nabi. Karena dia bisa berlaku adil. Dia bisa bersikap rendah hati. Kami tidak. Maka mengikuti ajaran untuk umatnya Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Nabi kami. Nabi kami yang mengajarkan. Apa yang untuk kami itu diajarkan dari Nabi kami, begitu. Silakan. Anda di sini bertanya saja. Kecuali Anda bisa membantah saya dengan menggunakan antitesis, silakan bantah. Tapi kalau Anda awam, Anda bertanya saja. Saya tidak akan bertanya balik tentang keimanan Anda. Saya hanya mau ditanya tentang agama saya. Ya sudah, itu aja. Maksud saya kan seperti tadi kan saya mau lihat bagaimana di Islam gitu kan. Kalau di saya kan ya kebanyakan kan sudah tahu ya. Uni Rifa pasti sudah tahu. Kepastian untuk keselamatan saya itu lewat karya salib itu. Tidak ada kepastian. Saya nggak pernah baca ayat kepastian masuk surga di karya salib itu. Itu doktrin, Pak. Sorry ya, maaf ya. Saya tidak mau orang-orang yang masuk ke koma saya ini ketika membuat sebuah klaim, statement, itu dibiarkan begitu saja. Tadi Anda bilang, kepastian itu karya salib itu doktrin, Pak. Bukan pengajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kepastian surga itu karena salib. Namanya Uni Rifa. Enggak, bukan bro. Ini bukan bebas narasi. Enggak, gini bro ya. Saya ini kan seorang pendiskusi dan seorang yang belajar untuk mengajar. Nah, jadi ketika ada orang yang bicara di depan saya itu, kalau dia mengklaim, klaimnya itu sesuai dengan sisi ajaran agamanya, saya akan diam. Tapi ketika yang dia bawa itu bukanlah ajaran kitabnya, bukan ajaran Tuhannya, tapi ajarannya sendiri, saya harus sampaikan. Klaim bahwa kepastian surga karena salib itu doktrin. Maksudnya gimana? Bagaimana logikanya, Bu Uni Rifa yang saya sayangi? Bagaimana saya bisa percaya bahwasanya ibu itu bisa menjelaskan Alkitab sementara ibu itu tidak percaya tentang Yesus? Kalau seandainya Anda, logikanya di mana? Logikanya di mana? Ketika kita bicara ilmu tentang kekristenan, apakah wajib dikatakan benar itu haruslah orang Kristen? Dikatakan benar tentang Kristen itu pasti Kristen. Ahli Taurat sama orang Farisi saja itu menolaknya Mesias ketika itu, ada orang yang belajar,
Bentar. Nah, bagaimana saya bisa percaya Kalau dengan masalah omongan hikmat, sini Ibu jangan Rifa? bawa hikmat, Pak. Ya, itu urusan Anda. Saya nggak bikin Anda percaya. Yang saya bicarakan ini ada Ya pembuktiannya. itu ahli Taurat sama Bro, orang Farisi bro, berhadapan dengan Yesus, jangan mereka bawa-bawa menolak orang karena ahli mereka Taurat, tidak nggak ada memiliki urusan. hikmat. Bro, dengar bro ya. Saya di Maksud saya sini tidak. begini loh, Sebentar, bro, enggak, sebentar, bro. sis. Saya bukan orang yang. Bagaimana saya bisa percaya dengan Saya tidak Uni suruh Anda Rifa? percaya. Saya suruh Anda Nah, membuktikan itu. omongan saya. Anda tidak saya suruh percaya, karena di sini bukan masalah Iya. percaya atau tidak percaya, tapi di sini adalah benar dan salah. Benar itu adalah statement yang terbukti menggunakan dalil-dalil dan menggunakan rasio. Benar adalah statement yang konsisten, koheren, dan koresponden. Salah tidak konsisten, tidak terbukti, bertentangan dengan realitas, itu salah. Saya bicara di sini bukan percaya atau tidak percaya. Di sini saya bicara benar dan salah. Ketika saya bilang bahwa yang Anda bilang keselamatan itu melalui karya salib adalah doktrin, itu bukan karena saya Islam, tapi karena saya mampu membuktikan tidak ada satupun dalam kitab Anda Yesus mengajarkan Anda pasti masuk surga kalau percaya dia mati di salib. Nggak ada. Kalau Anda tidak percaya, silahkan buktikan. Cari di dalam semua kitab Anda, mulai Loh, dari Bapak Kejadian dan Wahyu. mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Anda Ada akan tidak di percaya situ itu. ditulis barang siapa aku mengaruniakan anakku yang tunggal dan barang siapa yang percaya dia mati di salib maka masuk surga. Ada nggak begitu tulisannya? Nggak ada. Saya tahu ayat itu, Nah, saya hafal ayat pemahaman itu. nanti bagaimana Loh, Allah itu firman, karena kan Ibu Rita belum ini sampai kenapa? ke situ. Kenapa begitu orang loh. loh? Kalau saya ini bicara bukan pakai Belum dogma. sampai Bu Rifa. Itu kan Anda yang bilang. Kita bicara pakai kaidah ilmiah. Yesus berkata, Bapa, dalam kitab Anda dikatakan, begitu besar kasih Bapa sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi karunia, bukan untuk jadi tumbal. Anaknya diutus bukan untuk dijadikan, ya mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan untuk jadi tumbal. Lalu Anda bilang, Anda tadi bicara bahwa keselamatan itu karena kalian Iya, nanti kita berbicara ranah Itu doktrin. pengertian anak. Bu Rifa itu pengertian anak Saya itu bagaimana Bu Rifa? Oh, kita pakai ayatnya aja ya nih. Nih, kita bicara nih. Ya, coba kita sepaham dulu. Bapak dan anak itu pengertian Bu Rifa bagaimana? Bentar, Apakah kita bawa bapak dalilnya dulu, memiliki Pak. istri, begitu? Pak, tidak etis Ya, kalau kita silakan. bicara ayat, tapi kita tidak baca ayatnya dulu secara komplit. Silakan, Ibu Rifa, silakan. Nanti kalau kita baca kan maksudnya jangan mengartikan anak itu seperti kita. Saya di lagi dunia nggak bahas ini, anak ada dan bapak, nenek dan ada kakek. anak. Yohanes, Pak, kita bahas, Pak. Anda tahu nggak standing point Anda tadi membawa ayat Yohanes 3:16? Karena Anda berkata kepastian surga di Kristen karena karya salib. Anda bawa Yohanes 3:16 ini, nggak ada kaitannya dengan penyalipan. Anda baca ini, mana kaitannya dengan penyalipan, mana nih. Nih, di sini dikatakan bahwa Yohanes pasal 3 nomor 16, karena begitu besar kasih Allah doktrin penyalipan Bukan, menggunakan Bu Rita, Yohanes di situ kan 3:16. dua poinnya. Jangan bawa ayat ini. Di Kalau situ Anda poinnya tadi dua, ujung-ujung Bu Rifa. sebentar dulu, bro. Barang Saya ini siapa bukan yang percaya, bro, saya saya percaya, ini Bu bukan Rifa orang tidak, Kristen yang kan bisa gitu. Anda bodoh-bodohi. Berarti saya Itu mendapatkan hidup doktrin. yang kekal. Loh, Anda percaya kepada Yesus Loh, rupanya? itu kan ada dua tadi poinnya. Apa Barang poinnya di siapa sini? yang percaya? Ya. Barang siapa yang percaya kan? Anda, Saya yang Anda percaya, Bu Rifa Anda tidak percaya. Nggak, saya buktikan dulu. Percaya Anda percaya? dong, sayang. Oke. Ketika Yesus berkata, kehidupan yang kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Aku yang Engkau utus. Pertanyaan saya, siapa satu-satunya Allah menurut Yesus? Nah, itu nanti kita berbicara tentang keilahian. Nah, itu nanti kita bicara tentang keilahian. Tapi saya percaya Jangan, Bu kepada Rifa. Yesus. Nggak Ketika Yesus bisa. Oh, itu berkata, yang saya paranoid tadi ya. percaya. Tapi ketika ini saya nyem-nyemnya. Hipokrit Anda, bro. Saya ini lebih bisa membuktikan saya yang percaya kepada Yesus. Contoh, ketika Yesus berkata, Ya, amin, Shema kalau Bu Rifa Israel. percaya.
Oh jelas, saya bisa membuktikan. Lebih banyak ayat itu tadi. yang disampaikan Lanjut oleh yang tadi. Yesus. Shema Bentar dulu, Israel saya tadi, jangan lanjut. ganggu dulu. Silakan. Jangan dipotong. Oke. Saya bisa membuktikan kalau ada 100 perkataan Yesus, saya bisa buktikan mungkin saya 80% mengikuti dan Anda 0,00% mengikuti. Saya bisa buktikan itu. Contoh, ketika Yesus berkata, kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal aku yang kau utus. Ada umat Islam yang menganggap Yesus itu adalah Allah. Tidak, tapi sebagai utusan. Clear, kami mengikuti perkataan Yesus. Lagi-lagi Yesus berkata, Shema Israel Adonai Elohinu Echad. Echad artinya satu-satunya, Esa. Nah, siapa yang mengatakan Tuhan itu Esa? Islam. Kalian Tritunggal. Di mana Yesus ajarkan Tritunggal? Oh, ayatnya di situ ketika Yesus berkata, jadikanlah semua baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu loh doktrin. Doktrin adalah percaya kepada pengajaran tanpa pembuktian, itu doktrin. Saya bicara tentang tekstual pernyataan Yesus. Ketika Yesus berkata dalam Matius pasal 7 nomor 15, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang mengikuti perintah Allah Bapa. Di mana Allah Bapa perintahkan Anda menyembah Yesus sehingga Anda layak masuk surga. Coba, Nah, itu ada kita tidak? berbicara keilahian tadi, Bu Kita Rifa. berbicara keilahian, kebagaimanain ilahi. Bahasa-bahasa yang Anda bawa tidak terdapat di kamus Firman KBBI. itu adalah Allah. Bu Uni Rifa percaya iya, itu. Firman itu adalah Allah, kata siapa? Jadi gini Bu Rifa kan Jangan mengartikan jadi Yesus begini itu dulu. diciptakan, Otenegol ya kan? banget jawabannya. Saya bertanya, Yesus Firman tidak itu adalah diciptakan. Allah, kata Yesus siapa? itu kekekalan, Bu Rifa. Yang saya, oke, Yesus kekal. Ya kekekalan sebelum Ya, Abraham yang ada, aku mati sudah 3 hari ada. itu siapa? Mati 3 hari. Hmm. Rohnya itu memporak-porandakan neraka di Yang saya tanya itu bukan roh. Yang saya Bu Rifa. tanya, yang mati 3 hari siapa? Lo berbicara kedagingan di situ Bu Rifa, tetapi rohnya tidak Dagingnya mati. Yesus itu Tuhan bukan? Loh, kalau kita berbicara tentang bagaimana Yesus itu, ya kita bicarakan Kebagaimanaan tentang Tuhan. ilahi ini adalah bahasa yang tidak ada di KBBI, tapi hanya ada di Kamus Rohani Umat Kristen, teman-teman. Ya, Kalian namanya cari di berbicara KBBI, keilahian. tidak ada KBBI mengatakan kebagaimanaan ilahi. Itu kata-kata yang dibuat-buat oleh orang Kristen. Saya tanya sekali Karena lagi, Bu Rifa tidak memiliki daging hikmat, Yesus Bu itu Rifa. Tuhan? Ya karena saya nggak mengerti, makanya saya bertanya. Kalau saya ngerti, ngapain saya bertanya? Ya itu makanya saya kasih Tanya tahu. kepada Anda, mana mungkin saya ngerti doktrin Anda? Saya ngerti perkataan Yesus, doktrin Anda saya nggak ngerti. Yang saya tanya itu adalah, yang mati di tiang salib itu Yesus bukan? Iya, Tuhan Yesus. Yesus itu Tuhan bukan? Berbicara tentang kedagingannya saja yang mati. Makanya waktu dia Kedagingan bangkit ini dan dia dalam menjumpai KBBI muridnya, kan? artinya apa? Coba, kedagingan Dia ini dalam mendatangi KBBI muridnya, artinya apa? menjumpai dengan tubuh kemuliaan. Ya, arti kedagingan itu apa? Lah Ibu Rifa, artikan kedagingan apa? Kedagingan kan banyak Setahu bisa saya merujukan. daging adalah salah satu alat yang ada di tubuh manusia yang melapisi tulang, kemudian dilapisi kulit. Dan kemudian kalau daging yang sering saya temui itu daging sapi, daging ayam, yaitu makanan yang bisa dimakan manusia. Nah, saya tanya, Iya. kedagingan itu artinya apa? Loh, kalau kedagingan yang kami artikan itu kami melakukannya lewat perjamuan kudus. Itu perjamuan Yaudah, kudus Bu Rifa coba kan tunjukkan kamus mana itu yang mengatakan kedagingan begitu. Dapat dari mana itu pengetahuan begitu? Yang ngajarin siapa itu? Lah kami mengingat kematian tubuhnya itu lewat perjamuan kudus, dan Enggak, itu ucapannya yang untuk mengajarkan mengingatnya. kata-kata kedagingan ini Untuk siapa mengingatkan orangnya? Pertama sekali yang mengeluarkan kata-kata kedagingan ini tuh siapa, bro? Loh, banyak itu ayatnya tertulis di Siapa? Alkitab Bu Rifa. Gimana? Coba kedagingan, ayo kita bahas yuk. Kedagingan. Coba KBBI kedagingan apa ya? Aduh, ini kamus koten aja ini guys. Kedagingan. Pencarian Jadi itulah KBBI. dia. Yang ada kedagingan. Tadi kan saya balik lah. Bentar, Ibu Rifa teman-teman. bagaimana menceritakan isi Alkitab saya lagi- kalau Ibu Rifa nggak percaya? Saya ini bukan Kristen. Ngapain saya harus Ya ikut doktrin itu, kalian? bagaimana Ibu Rifa mau Kedagingan mengajarkan isi adalah- Alkitab? Ah, ini nih teman-teman nih kedagingan teman-teman ya. Kelilipan ada, kedagingan ada teman-teman ya. Kedagingan adalah istilah yang menggambarkan kualitas atau karakteristik yang berkaitan dengan tubuh fisik. Nah, pertanyaan saya, apa kaitannya dengan pernyataan Anda bahwa bicara
tentang kedagingan itu apa maksudnya? Coba kaitannya dengan pertanyaan saya yang mati di tiang salib itu Yesus atau bukan, itu apa kaitannya dengan kedagingan ini? Loh, saya mempercayai bahwasanya itu Yesus Tuhan. Nanti kita kalau berbicara mengenai pengertian Tuhan nanti lagi. Bro, ketika Anda bilang Anda percaya Yesus itu adalah Tuhan, itu hal yang tidak perlu saya bantah karena saya tahu seluruh umat Kristen kecuali Unitarian dan orang-orang saksi Yehova. Saya tahu kalian mengimani dia sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, yang mati di tiang salib itu Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Nah, berarti Tuhan Anda pernah mati kan? Yang mati dan rohnya tidak akan pernah mati. Di Petrus diceritakan bagaimana roh manusia rohnya mati nggak? Roh manusia bisa mati? Neraka. Roh manusia bisa mati? Loh, itu akan ada di penghakimannya, Bu Riba. Makanya kami nggak, yang saya tanya roh manusia bukan kehidupan kekal. Bro, yang saya tanya itu roh manusia ini bisa mati nggak? Mati dalam kekekalan. Saya tanya roh manusia bisa mati nggak? Bagaimana berbicara roh bisa mati, Bu Rifa? Nah, matinya dalam kekekalan. Lah, apa bedanya ketika Anda dikatakan mati, ketika Anda mati, Otniel mati. Nggak ada ceritanya yang mati kedagingannya, rohnya nggak mati. Begitu juga dengan Yesus. Yesus itu yang mati adalah si Yesusnya, karena yang disebut dengan Yesus adalah manusia laki-laki yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang kemudian bisa bermukjizat yang digelari sebagai rabi. Itu namanya Yesus, karakteristik Yesus begitu. Yang saya tanya, yang mati di tiang salib itu Tuhan Anda atau bukan? Ya Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Lalu saya tanya, Tuhan itu kekal kalau Bu nggak? Rifa percaya. Enggak, saya nggak pernah diajarkan tidak bertanggung jawab dalam agama Ya Tuhan saya. Yesus itu kekekalan, Bu Rifa. Kan Yesus sendiri yang berkata sebelum definisi Abraham kekal ada apa? sudah ada. Definisi kekal apa? Definisi kekal. Ya kekal. Ya Masa apa tidak tahu definisinya? pengertian kekal? Saya tahu, karena orang Kristen yang nggak tahu. Setahu saya definisi kekal nggak pernah mati. Tapi menurut Anda, kekal itu pernah mati, kan Anda geblek gitu. Lah, kalau kita berbicara tentang Tuhan, bagaimana kita berbicara tentang tubuh? Lah, Tuhan Anda bertubuh nggak? Tuhan Anda bertubuh nggak? Loh, kan kita ini kan berbicara tentang roh, keilahian. Makanya jangan lari-lari. Yesus itu roh atau tubuh manusia? Loh, nanti kalau kita berbicara tentang hakikatnya, apa ini kalau kita berbicara dari tadi? Yang saya bicarakan dari tadi Yesus. Ada nggak Yesus pernah jadi roh? Apa ini, Bang? Kita berbicara yang apa saya ini? bicarakan tentang Yesus. Ataupun kehidupan di Pertanyaan dunia, saya, Yesus ini roh atau tubuh manusia? Pengertian dasarnya kita sepaham nggak bahwa saya firman itu tanya, adalah Yesus Allah. itu roh atau orang, Bang? Makanya di perjanjian lama itu, Bu Rifa, itu kan cerita ehad ya, bukan cerita satu. Yang saya tanya apa? Berbicara tentang pertanyaan saya adalah berbicara tentang pertanyaan bahwa Yesus itu roh atau daging. Saya jelasin. Berbicara tentang pertanyaan saya, berbicara tentang apa yang ada. Yang saya tanya, ulangi pertanyaan boleh saya jelasin sedikit. Boleh, tapi pertanyaan saya apa? Iya, biar nanti Bu Rifa nyambung gitu loh. Nanti kalau yang saya tanyakan apa, Bro? Ehad dan Esa itu. Saya tidak itu bahas tentang satu-satunya, saya tidak ada yang menyerupai dengan dia. Tentang ehad, saya bertanya Yesus ini orang atau bukan? Ya jelas dia itu manusia dan jelas dia itu Tuhan. Ya udah, kalau gitu kita sedang membicarakan siapa? Jangan bilang roh lagi loh. Berarti kita membicarakan tentang Yesus yang adalah Tuhan Anda. Yesus ini pernah mati nggak? Lah itu di kayu salib. Ya udah, berarti Anda adalah orang yang sedang membolak-balikkan akal Anda dan merubah KBBI mengatakan kekal artinya pernah mati. Makanya saya bilang Anda ODGJ. Lah kan kita berbicara tentang kedagingan kan, makanya roh itu tidak pernah mati, Bu Rifa. Itu kan Tuhan gitu loh. Saya bicara tentang, saya tidak sedang berbicara tentang anatomi tubuh di mana ada perbedaan antara roh dan daging dan tulang. Saya bicara tentang Yesus. Iya kan habis disalib. Nah, Yesus itu mayatnya apa? itu dibawa kan dikubur. Yang saya tanya Yesus itu entitasnya apa? Yesus entitasnya apa maksudnya? Pengertian apa nih? Anda ngerti entitas? Entitinya apa dia? Orang, Tuhan, roh, hantu, batu, ayam, bebek, lele, atau jempol kaki?
Begitulah pemikiran ahli Taurat sama orang Farisi, bahwasanya Yang dia saya itu nggak tanya percaya itu, dia itu Mesias. Saya tanya, menurut Anda Yesus ini masuk dalam klasifikasi A, ayam unggas-unggasan, B, Lah kan saya bilang siluman, ahli C, Taurat juga, orang, D, Yesus menganggap kulkas. dirinya itu Saya tanya Anak Allah. entitas, saya tanya entitas. Apakah menurut Anda, saya nggak tanya Sama bagaimana pemikiran Bu Rifa ini dengan ahli Taurat itu sama. Saya lagi nggak nanya bagaimana pendapat ahli Taurat, saya lagi tanya pendapat Anda, Otniel. ya Saya sama tanya. pemikiran Bu Rifa ini dengan orang ahli Taurat itu. Kenapa gitu malah loh. tidak menjawab? Ini namanya logical fallacy. Dia tidak menjawab tapi malah ad hominem. Saya belum memikirkan apa-apa tentang Yesus. Saya justru mengikuti apa yang dia katakan tentang dirinya. Dia anak manusia, saya percaya. Dia utusan Tuhan, saya percaya. Dia kurio, saya percaya. Dia bukan Allah, karena memang tidak ada dia mengatakan saya adalah Allah. Nah, yang saya tanya itu, menurut Anda, Yesus itu masuk dalam klasifikasi apa? A, unggas-unggasan, B, ayam-ayaman, C, terong-terongan, D, orang. Yesus itu Tuhan, Bu Rifa. Nah, oke. Tuhan Nah, yang dia. mati di tiang salib itu Yesus bukan? Yesus. Nah, Cerita tentang ketika Anda kedagingan, dengar, tapi rohnya tidak akan dengar pernah ya. mati. Ketika Anda bilang Yesus adalah Tuhan, maka yang mati adalah Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan, yang mati adalah Yesus. Itu konsekuensi logik. Saya lagi nggak bicara yang mati apanya, Logiknya kedagingannya. manusia dengan logiknya Tuhan kan beda, Bu Dari Rifa. mana Anda tahu logik Tuhan? Kita nggak. Lah itu dia kan bagaimana tentang pengajarannya di bumi ini. Di mana Tuhan Itu Anda belajar mengajarkan hidup. seperti yang Anda katakan itu? Orang buta lihat. Di mana Tuhan lumpuh Anda mengajarkan berjalan. logikanya kepada Anda? Sehingga Anda tahu kalau Di logika mana Tuhan dengan ada manusia itu nabi beda. yang berkata aku bukan dari bawah tetapi aku dari atas. Yang saya tanya, di mana pernah Yesus mengajarkan logika Tuhan kepada orang? Maksudnya logika Tuhan kepada orang. Ya Anda kan kita tadi ini memiliki bilang pikiran, logika Bu Rita. Tuhan dengan logika manusia berbeda. Loh, yang mengatakan logika Tuhan dengan logika manusia sama tuh siapa? Saya nggak pernah bilang. Lalu Anda bilang, ya logika kita kan beda. Nah, makanya Iya, saya tanya. makanya tadi kan pola pikir Bu, Anda tadi Bu Rifa, Anda berarti kan Tuhan mati. diam dulu. Itu kan pola pikir yang Anda- salah, cacat Loh, berpikir itu. ya udah, saya tanya, ini apa? Nih, saya tanya Bagaimana ya. Nih, pertanyaan? ini bukan saya. Sorry ya, ini bukan saya, tapi Paulus Ya. ya. Nah, ntar ya. Inilah kawan-kawan Kristen, kalau berhadapan dengan Unirifa ini, tolong baca Bible Anda ya. Saya ini orang yang, nih, Anda bilang tadi apa? Saya cacat logika mengatakan Tuhan mati. Oke, berarti kitab Anda ini kitab cacat logika. Karena yang mengatakan Tuhan mati bukan saya, tapi kitab Anda. Dalam 1 Korintus pasal 11 nomor 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian apa? Kematian apa, bro? Kedagingan kebagaimanaan? Kematian Ya, apa ini? Tuhan. Nah, Kematian cacat logika Tuhan. nih. Yaudah, ini yang cacat logika saya atau kitab Anda? Lah tadi kan pertanyaan Bu Rifa itu tentang kedagingan kan, yang mati itu. Saya berarti tidak Tuhan bertanya mati tentang gitu kedagingan. kan. Yang saya tanya itu yang mati di tiang salib itu siapa? Tuhan atau orang? Bagaimana pertanyaannya Tuhan Loh, mati kan? ini bingung di kita sini mau apa menjawabnya. tertulisnya di sini? Kenapa Anda tidak mau menjawab pakai kitab Anda ini? Di sini Iya, jelas dikatakan merujuk itu perikopnya kematian apa, Tuhan. bagaimana ceritanya itu nanti Memang kalau dijelaskan lagi perikopnya Anda bahwasanya baca, apakah ayatnya jadi berubah kematian kedagingan di situ? Ketika saya baca Itu perikop, jelas ternyata tertulis, berubah Bu ayatnya menjadi Rifa. kematian kedagingan kebagaimanaan ilahi gitu. Jadi rohnya kedagingan tidak manusia mati, gitu. Bu Rifa. Rohnya tidak Pak, mati. Anda nanti kalau mati, roh Anda mati nggak? Upah dosa adalah maut. Saya tanya, roh Anda mati? Loh, karena saya percaya dengan Yesus lewat karya salib itu, saya tidak akan mati dalam kebinasaan itu. Jadi Anda nggak pernah mati? Loh, bercerita tentang kedagingan ini kan kita membusuk semua, Bu Rifa. Yang Berarti Anda dikubur. mati, tapi roh Anda nggak mati kan? Apa bedanya? Anda tetap dikatakan mati kan, walaupun roh Anda nggak mati. Lalu apa yang Anda bilang kebagaimana Loh, Yesus kedagingan sendiri yang keilahian tadi? berkata, walaupun kamu sudah mati, kamu akan hidup. Ini saya tanya ini tolong perbaiki Itu gimana, Bu, ayat ini. pengertikannya? Loh. Apa? Mati? Kan ada Apa itu Yesus ini? berkata kan? Apa? Yesus enggak. Walaupun kamu mati, kamu tetap hidup.
Itu gimana? Walaupun kamu Bu, mati, pengertiannya? Yesus itu bicara banyak sekali, dia berbicara tentang perumpamaan. Yesus berkata begitu. Lah itu, Nah, karena saya sekarang- percaya sama dia bahwa dia mati dan dia bangkit kan. Ya arti mati apa menurut saya kan Yesus? saya kan ngikutin yang bangkit. Ya, bukan, saya nggak nanya Anda ngikutin siapa. Yang saya tanya adalah apa definisi mati menurut Yesus? Mati itu akibat perbuatan dosa dan upah dosa adalah maut. Itulah kematian. Yesus pernah kekal. mati nggak? Yesus pernah Lawan. mati. Yesus pernah mati untuk memporak-porandakan kematian itu, Bu Rifa. Bukan Tapi dia pernah. bukan Loh, rohnya yang Anda, mati. Anda kenapa nggak konsisten? Tadi katanya mati karena dia berdosa. Sekarang dia mati untuk memporak-porandakan dosa. Kenapa? Dalam kedagingannya. Coba tunjukin karena dalilnya. daging Coba, ini kan coba mati, tunjukin Bu dalilnya bahwa kematian Yesus itu Saya rasa semua memporak-porandakan. yang saya Coba. itu ada ceritanya di Petrus. Ya, silakan, Bu Rifa silakan, kan tunjukkan. bilang baca Alkitab. Loh, yang membawa dalil itu kan Anda. Kenapa saya harus membuktikan dalil Anda? Kan Anda yang menstatementkan. Loh, Bu Orang yang Rifa belum pernah menstatementkan baca ya. itu tentang Ya, bagaimana makanya karena saya nggak pernah, roh makanya Yesus. karena saya tidak pernah membaca, makanya saya ingin Anda yang tunjukkan supaya menunjukkan Loh, bahwa tadi Anda itu katanya enggak. sudah baca semua. Teman-teman Saya di Kristen sini kan perhatikan mau ya. masa cerdas. Bagaimana teman-teman. orang Kristen ini, teman-teman, ketika berbicara tidak ada satupun ayat yang dia tunjukkan satupun ke. Nah, mana? Ada di Petrus 3 itu ya. Petrus 3. Mana? Coba, coba. Petrus berapa? 18 kalau nggak salah itu. Petrus berapa? Petrus 3. Bentar ya. Silakan. Aduh, parah. Bentar. Ini tadi soalnya saya lagi. Kebagaimanaannya? Ya udah, gantian. Anda di mute dulu aja. Anda cari Soal- ayat dulu. Istirahat dulu aja dulu. Ya. Ya, Immanuel, silakan. Kalau awam bertanya saja. Kalau berilmu, silakan diskusi sama saya. Saya tidak mau merendahkan orang Kristen. Kasihan saya ya. Kalau nggak ada ilmu, jangan bicara banyak ya. Silakan, Immanuel. Kalau awam bertanya aja. Immanuel? Ya, silakan bertanya saja. Kalau kecuali Anda berilmu, kalau Anda berilmu, Anda boleh diskusi sama saya. Tadi saya sudah kebablasan diskusi dengan orang awam, dos. Itu merendahkan value saya sebenarnya. Saya nggak boleh di Islam itu merendahkan orang yang awam, ya. Merendahkan Bu orang Rifa. apa mana coba? 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 3 ayat berapa? 18 sampai 20. Ayat 18 sampai 20. Dibacakan kuat ya Bu Rifa. Oh iya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Itu kan? Lanjut. Enggak, kita bahas satu ayat dulu. Saya mau bertanya di ayat ini kepada Anda. Enggak, Sebab- lanjut aja tadi kan 18 sampai 20. Oke, habis saya bacakan saya tanya ya kepada Anda ya, karena kan Anda Kristen di sini nih. Nah, Silakan. dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Ayat ke-20 saya baca ya. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh Erba. Ya, artinya Anda mengatakan di sini roh Yesus tidak mati, tapi tubuhnya mati, betul? Dan dia pergi ke alam kan maut. itu jelas. Iya, belum. Saya mau bertanya. Nah, pertanyaan saya di sini nih. Bentar ya. Kita balik ke ayat 18. Ya. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ini maksudnya apa? Dibangkitkan menurut roh ini maksudnya apa? Lah kan dia sendiri ya, tidak ada yang berkuasa atas nyawanya, dia menyerahkan dan mengambilnya kembali. Saya tanya dibangkitkan menurut roh ini penjelasannya apa? Itu yang saya tanya. Maksudnya apa ini? Dibangkitkan menurut roh. Berarti dia dibangkitkan. Iya, makanya kan di Alkitab itu tertulis, Bu Rifa. Tadi kan saya bilang cerita tentang Bentar. hakikat itu cerita tentang roh. Anda bilang tadi Tuhan Anda tidak mati, tapi yang mati adalah kedagingannya, sementara rohnya pergi belanglang buana menginjili. Betul? Tadi di awal Iya, kita penjara membahas itu tentang neraka, Bu karya. Rifa. Sebentar. Ini blunder nih. Saya suka nih di sini nih. Ketika Anda tadi di awal mengatakan kepastian Kristen itu masuk surga karena karya keselamatan Yesus mati di tiang salib, matinya itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia, bro?
Karena saya nggak ada kaitan, ini tidak menjelaskan apa-apa tentang pertanyaan saya. Karena setiap manusia itu kalau mati, rohnya nggak mati. Lalu tetap manusia itu dikatakan itu mati. udah kan itu 18 sampai 20 udah jelas sekali Bu Rifa. Enggak, yang saya tanya itu, yang mati itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Kematiannya itu agar kita tidak mati dalam kekekalan. Enggak, saya tidak bertanya untuk apa matinya. Yang saya tanya itu adalah dia mati ini sebagai Tuhan atau sebagai manusia. Itu pertanyaan saya. Ini Anda kan bawa ayat ini nggak ada urusannya dengan pertanyaan saya. Loh, kan tetap manusia nanti kalau itu kan cerita yang disalib. Iya, yang saya tanya itu adalah Yesus itu mati di tiang salib sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Itu kan pertanyaan saya di awal-awal tadi. Tuhan mati, kan di situ dijelaskan Nah, kedagingannya, Tuhan Bu mati. Rifa. Nah, Tuhan mati kan? Berarti Anda sudah akui Tuhan Anda mati. Tadi Anda bilang Tuhan Anda kekal. Kekal itu secara Nah, itu kan definisi cerita tidak pernah tentang mati. keilahian, Bu Rifa sayang. Makanya Yang ilahi beda dari diri konotasi. Yesus itu apanya? Oke, kalau gitu kita lepaskan dulu ya. Sekarang saya mau tanya nih. Iya, Yang ilahi dari kembali diri lagi Yesus ini apa? kekekalan. Enggak, bukan. Saya nggak tanya kekekalan. Makanya kita sepaham dulu Saya di tidak- awal, Bu Rifa. Kekal itu tidak Firman pernah itu mati. adalah Allah, Bu Rifa. Itu Yes. kata siapa? Kata Yesus atau kata Yohanes? Saya nggak bahas Firman itu. adalah Allah. Iya, nggak apa-apa. Firman itu Iya, nggak- siapa? Itulah Yesus. Oke, ya, saya tanya Bagaimana dia sekarang. bisa mati, coba? Oke, saya tanya sekali lagi, saya tanya kepada Anda. Yang mati di tiang salib itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Yang mati itu gini, Bu Rifa, kita kan punya tubuh. Tubuh kita ini berdosa, upah dosa adalah maut, ya. Dia mati itu menyelamatkan kita, Saya makanya dia tidak pergi tanya kemana? Kan ke situ, ke tujuannya penjara, mati. kan? Itu jawaban kalau ditanya tujuannya mati untuk apa. Baru Anda jawabnya gitu. Yang saya tanya itu, yang mati itu dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Itu pertanyaan saya, bro. Masa saya harus 5 kali ngulangin ini? Iya, yang mati kedagingannya saja, Bu Rifa. Makanya dia berarti bangkit kan, dia menunjukkan kepada muridnya kan, ditebus tubuh daging kemuliaannya. manusia, bro. Ya, berarti salah seluruh Tidak, kita itu Loh, Tuhan. katanya yang mati itu kami tubuh perjamuanku- kedagingannya. Sekarang kami Tuhan yang iya, ini karena kan Bu gimana Rifa kan Kristen ini nggak konsisten ini? sudut Sekarang saya pandangnya tanya kan nih, dia bro. mengarahkan Ibu Rifa Enggak, ke saya manusiaannya tidak. kan. Loh, Anda Tapi yang jangan bilang kok. pungkiri dia itu kekekalannya, Bu Rifa, cerita tentang Bro, keilahian. kekal itu, bro. Makanya saya tanya, yang ilahi dari Kan diri dia Yesus ini dilempar apa batu sih? itu, Bu Rifa, waktu dia berjumpa Saya dengan nggak ahli nanya Taurat. dia lempar Belum Abraham kursi ada, deh. aku sudah ada Saya katanya. nggak nanya dia dilempar Dia kursi atau menyamakan dilempar dirinya batu. dengan Allah, Bu Rifa. Makanya Bu Rifa sama seperti Bro, ahli saya Taurat lagi nggak ini nanya sekarang itu. Jangan posisinya. lari kemana-mana, bro. Jangan red herring. Logical Bukan, fallacy red saya herring begini, itu Bu Rifa, adalah saya lahir kan, lari bagaimana dari orang ahli tema Taurat dan dulu kan, topik. saya pikirkan. Saya lagi nggak bahas ahli Saya Taurat. langsung membayangkan ini. Oh, Saya seperti itu Bu nggak Rifa itu nggak ini, ada urusan. gini. Itu kan menurut Anda nggak ada urusan. Yang saya tanya itu, Iya. ketika Anda mengatakan yang mati itu adalah daging manusia, maka Anda ditebus manusia, bukan Tuhan yang nebus Anda. Kan yang mati kan daging manusia. Loh, dari awal saya bilang bahwasanya Yesus itu Tuhan. Kenapa Ibu Rifa giring kemana-mana? Yang saya tanya itu yang mati itu siapa? Kok sulit banget sih menjawab? Yang mati itu dia mati sebagai itu Tuhan atau sebagai mati manusia? untuk menebus kita loh, Bu Rifa. Saya kan tidak bertanya untuk apa dia mati, Kan di situ bro. tadi jelas lagi di ayatnya kan, udah yang ya. percaya Saya katanya tadi udah. Anda gelang ungu ya. Oke, Immanuel ya. Saya putuskan Anda gelang ungu ya. Oke, capek. Berulang-ulang pertanyaannya itu aja nggak dijawab, capek Gelang saya. ungu ini, Ya. Bu Rifa. Ya gelang ungu aja. Apa kok jadi warna Ya, janda enggak. pula? Kalau di saya itu, kalau saya sudah Anda sudah apa ya namanya? Saya sudah 5 kali, 10 Iya, saya kali tapi jelasin tidak gelang ditanggapi. ungu apa itu. Gelang ungu itu sudah tinggal menunggu kematian aja, udah akut, nggak bisa terobati, udah tinggal. Oh, Ya. itu Udah ya, kita- sabar ya. Ya di sini aja dulu ya. Capek loh, 5 kali, 6 kali, 7 kali saya bertanya tadi nggak dijawab ya. Oke lah, nggak apa-apa. Memang sulit kalau menjawab. Oke, Immanuel, silakan bertanya saja ya. Kita lagi nggak bahas kebagaimanaan ilahi yang ternyata adalah kedagingannya ya. Silakan, Immanuel. Oke. Bertanya aja, bro. Jangan menjelaskan, bro. Semakin kalian Kristen menjelaskan, semakin banyak bodorek yang saya minum ya. Mending kalian bertanya aja. Oke, terima kasih. Temanku Syotniel itu memang dijawab aja kawan. Kalau memang ada ditanya, simple aja dijawab memang dia. Oke, aku bertanya sama Uni Rifa lah. Uni, sering ku dengar Uni dengan kawan-kawan apologet berkata Oten itu nggak pakai akal. Artinya kami ini dalam beragama ini, dalam beriman ini tidak menggunakan akal. Artinya seakan-akan
Kami ini imani saja, butakan mata, percaya saja, kan begitu, nggak pakai akal kami ini kan. Oke, aku kasih sebuah contoh Uni yang sama-sama yang digunakan di Alkitab dan juga di kitabnya ini, mana yang menggunakan akal. Ada di sebuah meja dihidangkan daging babi dan kencing unta. Uni pilih mana, daging babi atau kencing unta untuk dikonsumsi? Kalau Anda bertanya kepada saya yang berakal kan? Iya betul. Ya saya nggak akan minum dua-duanya dan makan dua-duanya karena saya nggak butuh dua-duanya. Andai disuruh harus memilih, Berarti saya nggak berakal kalau mau disuruh Anda. Karena saya berakal nggak mau disuruh sama Anda. maukah Uni makan daging babi yang haram? Ya saya nggak mau lah. Maukah Uni meminum kencing unta yang hasil urin? Ya karena saya yang ada kebutuhan. Dan lagi pula Rasulullah saya tidak menyuruh saya minum kencing onta kok. Kenapa? Tapi pilihlah salah satu. Lah itu berarti saya bodoh karena mau disuruh-suruh Anda. Anda kan saya berakal tadi. Anda kan lagi ngomong sama orang berakal. Orang berakal tuh nggak mau disuruh-suruh, bodoh sama Anda. Kok berarti kalau gitu, kalau kau tanya pertanyaan aku nggak perlu jawab lah kalau kayak gitu. Lah kan aku suruh kau bertanya. Kalau bertanya itu bukan disuruh-suruh, justru kau kusuruh bertanya, bukan ku perintahkan, bukan ku suruh kau jadi hambaku, tapi ku beri kau izin bertanya sama aku, artinya izin. Oke. Di dalam hadis itu pernah Nabi Muhammad memberikan solusi atas sakit seorang musafir, kencing unta jadi obat. Atas percayakah Anda bahwa kencing unta itu bisa jadi obat? Percaya, itu pun divalidasi oleh tim medis kok. Apa kata Nih. tim medis itu? Nah, ini kutunjukkan, oke? Itulah kalian tuh, belajarlah kalian. Jangankan kencing onta, kencing orang aja ada terapi uroterapi namanya itu, uroterapi nih, terapi urin nih. Makanya besok-besok baca yang banyak. Kadang-kadang untung kamu masuk ke sini Immanuel. Mungkin kamu nggak tahu selama ini kalau kencing mamamu bisa jadi obat loh. Terapi urin dengan minum air kencing, benarkah efektif nih? Bahkan dikatakan di sini apa manfaat? Ya kau cari. Ini kan adalah halus sehat ini. Oh, lanjut. Nah, ternyata apa manfaat terapi urin ini? Nih dia. Nih, satu, berpotensi melawan sel kanker. Kedua, membantu meredakan infeksi bakteri. Ketiga, membantu pengobatan berbagai masalah kulit. Empat, memutihkan gigi. Lima, banyak nih. Jadi ini bukan aku yang bikin. Nah, kalau orang medis aja sudah memverifikasi, berarti nabiku lebih hebat daripada orang medis. Tanpa belajar kedokteran, dia udah tahu obat mana untuk orang-orang kafir. Ini bukan untuk orang Islam ya, untuk orang kafir. Nih. Kenapa ini dikatakan untuk orang kafir? Karena memang nabiku perintahkan minum kencing onta itu untuk orang kafir, orang yang bukan di Bani Arab. Beberapa orang dari Ukul atau Urainah datang ke Madinah. Jadi ini bukan orang asli Arab atau orang yang datang yang adalah sahabat Nabi, tapi pendatang. Nabiku suruh mereka minum kencing karena mereka nggak ada halal haramnya. Ya, nih ya, orang Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan iklim Madinah, bukan orang Islam, orang kafir yang disuruh minum kencing onta. Apa salahnya? Kalian nggak ada larangan kok. Apa pula salahnya? Lagi pula ketika dia minum kencing onta kan dia sembuh. Kok kalian yang sibuk? Lucu. Kalau aku yang nggak mau lah, ngapain aku udah ada tolak angin kok sekarang? Ngapain aku minum kencing onta? Kan ada aja kalian. Lagi pula aku bukan orang kafir. Kalau aku bisa minum tolak angin, kenapa harus minum kencing onta? Jadi onta itu hanya berlaku obat bagi orang kafir, tapi bagi orang muslim tidak berlaku kencing onta. Ya kalau orang muslim mau menjadikan itu obat ya nggak masalah, nggak berdosa mereka. Tetapi beberapa ulama bahkan ada yang mengharamkan, nggak tahu tahuan. Tapi aku lagi belum temu jurnalnya. Cuman ya tergantung pilihan lah. Kalau aku ngapain aku pakai kencing onta? Kan ada tolak angin. Aku bisa pakai minyak kayu putih. Seandainya aku suatu saat tinggal di kutub utara, kan aku bisa minum air jahe, kan udah ada air jahe. Kan itu pilihan, bukan kewajiban. Kan nggak ada nabiku wajib kalian minum kencing onta 3 kali sehari, kalau nggak jadi umatku. Kan nggak ada, itu kan pilihan gitu. Sakit apa yang terapinya minum air kencing onta?
Kan tadi udah kutunjukkan kau. Bacalah Sakit Halo apa? Sehat itu. Ya kan udah kutunjukkan tadi datanya. Mana aku tahu di sini nggak dijelaskan dia sakit apa? Mau sakit Demam, air, pilek. kejang. Ya mana aku tahu. Itu pun kau aneh. Emangnya perlu aku tahu penyakitnya apa? Ada aja ini. Dari mana Uni tahu bahwa musafir itu sembuh? Tunggu bentar aku jawab. Buktinya dibunuhnya unta-unta Nabi itu. Buktinya dia sembuh karena dia bisa membunuh unta Nabi. Bukan unta Nabi, ya. Buktinya dia sembuh, dia sempat merampok, mencuri. Ya, mana ada orang sakit mencuri dan membunuh, ada aja kau. Tandanya dia udah sembuh lah, makanya dia mencuri dan membunuh. Kok kadang-kadang ada gila-gilanya gue tengok pertanyaanmu. Ada orang sakit gitu, tegup-tegup sakit gitu, dia mencuri sambil merampok gitu. Ada-ada aja kau ini, bro. Buktinya dia Gimana lagi pula tertulis dia sembuh setelah minum air kencing unta itu? kenapa harus ada tertulis sembuh? Kalau dia Kan sudah unik bisa aja. membunuh, ya berarti orang sakit membunuh gitu. Bukan. Ada gila-gilanya. Mana Bro. tahu Ya. dia membunuh Nih, unta Nabi nih, aku karena tengok dia ya. sakit hati. Bentar. Loh, nggak ada urusannya motifnya membunuh itu, nggak ada Contoh, urusannya. contoh, Itu kau yang ngakali itu. Sama kalau aku bilang nanti, sama aja kayak gini. Kalau begitu sama juga kayak gini nih. Yesus kenapa minta keledai betina untuk diambil? Bisa jadi untuk dimasukkannya Mana- jarinya ke dalam. Nah, itu sama Tidak kayak gitu tuh, mungkin nama nambahi. Dia sembuh lalu Itu kan melakukan otakmu. Sebentar. Loh, gini loh ya, bentar. Orang Kristen ini teman-teman ya, mereka tuh memang nggak tahu diri teman-teman. Kita sudah menjawab 3 pertanyaannya dan dia tidak bisa bantah. Lalu dia mengada-ada yang tiada. Dia meminta kepada kita eksplisit. Bahkan secara rasio kita sudah tahu orang ini sembuh karena dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang sakit. Lalu dia mengatakan, bisa jadi dia kan membunuh gara-gara ini. Itu kan motivasi orang. Emang tahu aku motivasi orang? Bisa juga aku begini. Dari mana kau tahu apa gunanya Yesus mengambil keledai betina? Bisa jadi motivasinya untuk memasukkan jari tengahnya ke dalam dubur betina. Akan bisa kayak gitu. Menghujat jadinya. Kalau kau tidak terima dengan jawabanku, kau tinggal membantah, bukan nambahi apa yang ada di hadisku. Coba Inilah tunjukkan kelakuan hadisnya kau. bahwa orang itu sembuh. Loh, kenapa harus ada tertulis orang itu sembuh? Membuktikan Kenapa harus bahwa ada tertulis? benar ucapanmu itu. Aku mengatakan bukti kalau orang itu sembuh, dia bisa membunuh dan merampok. Itu rasional bermain di situ. Nah, kalau kau bilang sakit, tunjukkan bukti kalau dia masih sakit, coba. Tunjukkan tertulisnya di hadis itu kalau dia masih sakit. Ku minta hal yang sama dengan kau. Setelah sembuh dia merampok. Enggak, gini aja lah. Seandainya orang itu tidak sembuh, ya kan? Mana dalilnya dia tidak sembuh? Coba. Kan kau minta hal itu sama aku. Uni yang Beberapa mengatakan dia kan ada sembuh. kutunjukkan beberapa orang dari Uraina datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi onta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang onta. Ketika telah sembuh hantu setan belau kau, mata kau, wah ini kau kutengok kan. Ketika mereka telah sembuh, mereka melakukan pembunuhan penggembala Nabi. Apa namanya ini? Harus berkali-kali kami umat Islam. Inilah kalian Kristen. Kalian itu tidak mau membaca hadis kami dengan lengkap. Ketika kami membacakannya, kalian tidak mau mendengarkan. Nah, ketika kutunjukkan secara rasional tanpa ada pun tertulis ya, tanpa tertulis sudah sembuh pun, kami sudah tahu kalau dia sembuh. Kenapa? Secara rasio kita tahu. Masa orang yang sakit Setelah membunuh dan sembuh, mencuri? apa yang diperbuatnya Uni? Dibunuhnya unta Nabi itu yang menyembuhkan itu. Ini Yang agak gila gila ya, nih orang tapir ini. itu. Ya memang orang Kristen rata-rata kan gila. Karena mana orang Kristen yang gila? Kau tahu orang Kristen dulu Katolik membantai sesama mereka. Jangankan orang yang sudah membantu mereka, seagama dengan mereka aja habis dibunuh dia. Inkuisisi 500 tahun. Tapi Kemudian Uni, korban penyiar 400 tahun. percayanya kau pernah ya kau minum kencing unta Uni? Belum. Udah menceret kok sebenarnya ini. Kau udah kena mental bertanya ini. Karena premis kau sama aku nggak terjawab sama aku. Bagaimana mungkin urin bisa jadi obat? Itu kan cuci ginjalnya, cuci darah. Ya udah itu. kau jangan sama aku. Kau bilang nih kau bantai nih Halo Sehat ini. Kan ada gila-gilanya kok kan. Inilah Kristen-Kristen yang naik ke tempat kita. Mereka itu membantah Urin apa yang itu sudah itu pembuangan racunnya semua itu. Ya udah kau tunjukkan sama aku kalau air kencing onta itu racun.
Tunjukkan. Jangan kau oleng, kau bawa premis sendiri. Kau tadi tadi kau sudah nambah ya disku. Kotoran-kotoran yang ada di darah. Tunjukkan sama aku urin onta itu beracun. Kalau aku punya data lebih beracun. Tunggu bentar. Semua bakteri-bakteri, virus, kuman-kuman ada di kencing dan di tai. Sebentar ya, aku nih kalau ngomong data itu namanya ekresi. Mana datamu? Ya kan biologi. Ya mana data biologinya? Itu kan pelajaran anak SD, SMP, SMA. Di mana anak SMP belajar begitu? Kau tunjukkan datanya. Sistem. Kau tunjukkan sama aku. Kau tunjukkan sama aku. Orang memang nggak tahu diri orang kita nih. Memang sekresi. Nih, kok ku tengok ya. Itu lebih hasil cuci ginjal, hasilnya udah diam urin. dulu ya. Diam. Ya, Bagaimana mungkin urin jadi obat? Kencing, kotoran virus-virus bakteri semua jadi obat. Yang ada makin itu bukan sakit. urusanku. Itu urusan kau lah. Orang-orang yang berilmu aja nah. Ku tengok kan sama kau ya. Kau tahu nggak yang lebih beracun di atas dunia ini? Mulut Tuhan kau. Nah, nih Tuhan kau mulutnya beracun. Nah, ini. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya. Nih, ini baru beracun sampai mati orang dibuatnya. Nah, kau tunjukkan sama aku ada orang minum kencing onta mati. Lebih beracun napas Tuhanmu. Aku pakai data kalau ngomong. Kalau aku bilang yang berbahaya itu napas Tuhanmu ini beracun, mati orang. Nah, tunjukkan sama aku kencing onta itu beracun. Ini orang Kristen ini kayak gini malasnya teman-teman. Mereka tuh udah kena mental bertanya tadi. Tak nyangka mereka. Sisa-sisa kotoran dari darah yang dicuci melalui ginjal dibuanglah melalui pipis. Kau bicara ini kapasitasmu apa? Kita kan anak SD pun tahunya itu sistem. Ya udah, apa nama? Ya udah, tunjukkan sama aku karya ilmiahnya yang mengatakan bahwa kencing onta itu beracun. Nggak pernah kau SD belajar biologi? Aku pernah, tapi yang kau buat ini ngarang. Kau tunjukkan datanya. Memang urin itu adalah hasil dari pembuangan kotoran di darah. Iya, tunjukkan satu orang minum kencing mati. Ya coba kau tunjukkan. Inilah namanya. Iya, tunjukkan sama aku. Ada satu orang minum kencing mama kau atau kencing keluargamu yang mati sehingga dikatakan beracun. Yang beracun itu tuh nafas Tuhan baru beracun. Enggak langsung mati, tetapi akan menimbulkan penyakit lalu bisa berujung kematian kalau berlarut-larut. Iya, tunjukkan datanya. Pakai data ilmiah kalau bicara. Itu apa? Memang itu udah diam ya. Teman-teman tahu nggak yang bisa kita ambil hikmahnya dari diskusi saya dengan si Manuel ini? Pertama, dia berharap bisa menyerang agama kita, tapi dia tidak sadar bahwa dengan banyaknya dia bicara, dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang SDM-nya rendah. Ya, kita bicara tentang bagaimana kemudian ada yang namanya uroterapi. Saya sudah tunjukkan artikelnya dari Halo Sehat. Tapi dia yang bukan ahli medis mengatakan mana mungkin tanpa data. Nah, kenapa dia mengulang-ulang perkataannya? Dia udah kena mental karena tadi dia mau menyerang hadis kita, tapi dia nggak sadar bahwa ternyata yang disuruh minum kencing onta itu orang kafir, bukan orang Arab. Itulah kelakuan saudara kita Kristen. Tapi kita memang kesabaran kita harus berlipat ganda menghadapi mereka, teman-teman. Kenapa? Mereka itu bukan bertanya ingin tahu, tapi mereka mencoba menyerang Islam dengan ketidaktahuannya. Nah, alhamdulillahnya kita adalah orang yang belajar. Tidak semua memang pertanyaan itu harus dijawab, tapi setidaknya saya sudah menunjukkan kepada Anda semua, inilah kualitas umat Kristen ketika bertanya. Tanya sekali, dua kali, tiga kali, kita jawab terus. Tapi kemudian ketika dia tak lagi mampu bertanya dan bahkan menyanggah, apa yang dilakukan? Dia berasumsi, bahkan berpendapat sendiri. Sama nih dua-duanya nih. Udah diam dulu di sini aja. Udah kalian di sini belajar aja. Dua-duanya jangan gitu lah Uni. Kok saya dibawa-bawa lagi dua-duanya? Jawabnya udah baik. Diam. Baik belum tentu benar. Udah diam. Udah kalian diam dulu berdua di sini ya. Ya udah. Halo Mos. Di sini Kristen dapat edukasi dari Uniriva, dapat ilmu pengetahuan ya, di treatment dengan cara baik kecuali menghujat. Ngeyel itu sudah maklum saya. Menghadapi kaum Kristen ngeyel itu saya udah biasa ya. Saya sudah wajar gitu. Siap. Yang awam bertanya saja. Halo Mos. Oke, saya agamanya apa bro? Agamanya apa bro?
Saya Kristen. Oke, silakan bertanya aja, Bro. Boleh bertanya kan? Dan saya harap Bro, jangan dikik, telinganya jangan di-mute. sehat ya, Bro. Bro, telinga sehat kan? Saya baru aja Baik. bilang silakan bertanya. Oke, saya tunjukkan data ya. Menurut kamu, Rifa, Muhammad sebagai nabi itu diyakini sebagai nabi karena ada bukti atau karena hanya iman? Coba jawab dulu. Karena saya bisa membuktikan kalau dia nabi. Caranya bagaimana? Nabi itu adalah utusan Tuhan, membawa kebenaran, maka dia harus benar. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Seperti Yesus dan Paulus berbohong. Kalau saya bisa membuktikan Yesus dan Paulus berbohong. Jangan lari ke Jangan lari ke atur kitab. saya, jangan atur saya. Kamu Kau kan- di sini belajar. Wah, mulai Saya panik tidak kan? bisa diintervensi. Loh, kok panik? Apalah kau ini? Aku bukan orang yang bisa kau Belum atur apa-apa, kamu menjawab. sudah ngerocos. Loh, Kamu itu tadi suka-suka pula. mengatakan. Kenapa kau yang Sebentar. panik kalau aku nyerocos? Harusnya kau yang panik. Harusnya aku yang sabar. panik kan? Kok kau yang panik? Sebentar. Loh, aku yang kau suruh sabar. Perasaan aku yang sabar Tadi menghadapi kamu kalian. mengatakan bahwa kau bisa membuktikan bahwa nabimu itu betul-betul nabi. Bagaimana caranya membuktikan? Kan aku jawab. Telingaku kemana, Pak? Apa itu? Apa itu? Nabiku tidak pernah berbohong seperti Paulus dan Yesus. Loh, gimana sih? Itu kan iman namanya, Dek. Itu namanya pembuktian, iman. Dek. Itu Sama rasional. seperti gini, saya tunjukkan data ya. Contohnya, Gulam Ahmad yang Teman-teman perhatikan ya, dia nanya saya. Lalu kan, saya ini jawab. kan? Udah, Ini loh, aku itulah paling saya bilang. udah diam-diam Kamu kau nggak ya. mampu jawab. Kau tanya, masih mending si Otniel sama si Immanuel. Dia bertanya, aku yang jawab. Kalau seandainya jawabanku salah, kau bantah. Bukan malah kau di sini yang ngajarin aku. Kan ku bilang kau awam, kau bertanya, kau belajar sama aku. Ku bilang, nabiku itu orang benar karena dia tidak pernah berbohong. Buktinya mana? Ya tunjukkan nabiku pernah berbohong seperti Tuhan kau dan Paulus. Kalau aku, Tuhanmu dan Paulus pernah berdusta. Nah, nabiku tidak pernah berbohong. Padahal literasi tentang pembicaraannya itu banyak. 7.000 hadis di kitab Sahih Bukhari. Al-Quran keluar dari lisannya, walau itu pun perkataan Allah. Tidak ada satupun yang bisa membuktikan dia berbohong. Itu namanya adalah rasio, bukan imani. Yang imani saja adalah ketika tidak ada tertulis lalu dikatakan iya, itu namanya imani. Lah, nabiku dikatakan orang benar. Nabiku dikatakan rahmatan lil alamin. Faktanya memang dia rahmat untuk alam. Buktinya Eropa itu keluar dari kegelapan karena ajaran nabiku. Berarti dia rahmat untuk sekalian alam gitu. Itu fakta, rasio itu. Kalau aku bilang kalau bisa membuktikan Paulus, ya halo Katy Perry apa nih? Katy Pepet apa nih? Katy apa nih? Ya Katy ngomongnya sopan lah. Lah sopan itu nama kau kayak gitu. Nama aku makanya kau kasih nama yang bagus. Nama aku pun aneh-aneh, suara kau laki. Gimana aku baca di sini Petet? Gimana tuh nama kau Katy Petet? Mana aku tahu? Nah, apa Itu bertanya judulnya aja. itu apa itu judulnya? Yesus menikah usia 18 tahun. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Gini kan bagus nanya. Mana dalilnya? Ini aku tunjukkan dalilnya. Ini dalil namanya nih. Menurut source dari Gardiner Lawrence 1996 Bloodline of the Holy Grail Bible Genealogy.com, Jesus Christus married dengan Mary Magdalena, punya 3 anak, Tamar, Justus dan juga Joseph. Nah, itu satu. Yang kedua, dalilnya lagi. Lukas pasal 7 nomor 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyiapkannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Dalam ajaran Yahudi, menurut Separia Gitin 57a, tidak boleh orang bersentuhan laki-laki dan perempuan kecuali suami istri. Maka dengan demikian ini menunjukkan indikasi bahwa Yesus menikah. Ceter kon. Bukan menikah namanya. Terus apa namanya, berzina gitu? Itu orang yang bertobat. Makanya dicium Jadi di kakinya. setiap orang bertobat cium kaki Yesus gitu.
Iya. Mana dalilnya kata Yesus kalau mau bertobat cium kaki Itu ke? ada itu videonya. Ya mana dalilnya? Mana dalilnya mana? Kalau bertobat cium kaki Yesus dulu. Yang pertama, udah nanya agamaku aja udah. Bubuk kau nanti bahas Kristen udah. Nanya aja agama Islam. Kalau bahas Kristen nanti hancur lebur kau, Dek. Serius, Dek. Udah 2 aku buktikan, 3 malah tentu. Yang satu kayak bapak, kayak mama kurang belanja. Udah nanya Islam aja, Bro. Bahas Kristen nanti babak belur saudaraku ya. Apa Nggak yang sanggup ditanya kalian. ini Islam ini? Hah? Apa Ya kalau yang nggak ada punya ditanya? pertanyaan, kalau nggak ada punya pertanyaan turun. Saya lagi mau ditanya sama orang-orang Kristen biar kalian tercerahkan, ya. Udah belajar aja dulu di sini ya, belajar ya di sini dulu. Dah diam mute. Sama Immanuel diam dulu ya. Di sini room tempat orang dicerdaskan akal dan pikirannya ya, bukan tempat orang di sini menyesatkan. Uniriva adalah orang yang belajar untuk mengajarkan kembali apa yang dia pelajari, oke? Oke dong, gitu ya. Katy Petret, kamu di sini saja sama Immanuel belajar, anak bunda ya. Anak bunda baik-baik aja di situ duduk ya. Halo Dika. Halo, Iya. Bisa buka cam, Bro? bisa? Oke, silakan. Agamanya apa, Bro? Kristen? Oke, buka cam dulu, Bro. Siap. Iya, bagus. Silakan Dika. 1001 pertanyaan untuk Dika. Ya, ya Mbak Uniriva. Sorry, 1001 pertanyaan dari Dika untuk Uniriva. Silakan, Dek. Tentang agama Islam kalau bisa ya. Tapi kalau mau bertanya tentang Kristen pun silakan, nggak apa-apa. Cuman saya tidak mau membuat gereja kalian nanti punah. Karena kalau saya menjawab nanti banyak yang mualaf nanti. Nggak ada lawan debat kami lagi nanti, ya. Sedikit-sedikit aja dulu yang masuk ke Islam, jangan banyak-banyak. Nanti punah gereja, kasihan pendeta kalian ya. Ya, silakan. Ya, ya Mbak Uniriva katanya kan, Iya, Dek. Muslim ini sangat mempermuliakan Nabi Isa. Tapi kok saya lihat tadi apa Mbak Uniriva bilang Yesus pernah berbohong. Di mana itu? Oke. Pertama, harus kamu ketahui Isa dalam perspektif Islam dengan Yesus perspektif Bible itu tokoh yang berbeda digambarkannya. Kenapa? Karena kita sumbernya beda. Isa adalah nabinya umat Islam. Yesus adalah orang yang digambarkan sebagai Tuhan dan terkutuk mati di tiang salib yang diyakini sebagai Tuhan oleh umat Kristen. Itu dulu ya. Kita memang membicarakan tokoh yang sama tapi perspektif kita berbeda. Nah, Yesus berbohong itu saya bisa menunjukkan indikasi Yesus berbohong sebanyak 3 kali. Sebenarnya banyak, cuman yang 3 ini aja kita bahas. Mau kita bahas itu deh? Bisa? Pertama kita bahas dulu satu-satu ya. Oke, ketika Yesus berkata, Anda pernah membaca ayat ini? Lukas pasal 23:43. Bisa Kalau punya ditunjukkan? Bible silakan dibuka. Oke, saya bacakan aja ya. Ya. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu jujur atau bohong Yesus itu? Ini kayaknya jujur sih. Oke, hari itu dia ke Firdaus atau ke alam maut? Kalau mau. Berarti jujur atau bohong? Ya, saya tidak tahu juga ya data yang kayaknya jujur sih. Jujur. Kalau memang jujur, kenapa Henok dan Elia sudah bisa ke surga tanpa melalui Yesus? Yang berbohong penulis kitab perjanjian lama atau Yesus? Mungkin karena itu kan sebelumnya. Di mana Yesus berkata di mana konteks pembicaraan Yesus itu adalah konteks setelah dia berkata tidak ada satupun, tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa
Ada nggak batasannya di situ bahwa oh ini konteksnya cuma pada masa aku aja, yang masa lalu jangan dibahas ya, masa lalu antara kita tutup. Ada nggak di situ? Makanya ini saya tunjukkan ayatnya ya. Nih, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Iya, saya sudah baca itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Nah, Elia dan Henok itu orang. Iya, iya. Kecuali dia bilang gini, tidak ada tapi kecuali kamu Islam. Maka kalau kamu Islam, ini Yesus tidak jadi berbohong. Data yang ketiga, Bu? Oh, data ketiga. Lukas pasal 24 ayat 46. Lukas pasal 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Iya. Kamu percaya itu? Bangkit, mati dan Yesus berkata begini. Yesus berkata begini, ada tertulis demikian nih. Coba dibaca nih. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan menderita dan Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana tertulis ini? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati ini. Mungkin di dalam itu apa ya Saya kasih kamu waktu 1500 tahun untuk mencari ayatnya. Kalau kamu ketemu nanti saya beli harganya 2 juta. Kalau ada ayatnya. Ya, maksudnya begini kan. Dari yang saya dengar, orang Islam juga menantikan Nabi Isa di hari kiamat. Jadi menurut saya beda bedanya di di Kristen dengan di Islam itu bedanya tentang disalib saja itu. Maaf, banyak perbedaannya. Di dalam agama Islam, Nabi Isa itu wajihan fid dunya wal akhirah. Yesus terkutuk di tiang salib. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu bukan orang yang gampang berkata-kata kotor. Yesus berulang kali mengatakan ular buludak, anjing, kunarion, munafik, bodoh. Nabi Isa tidak pernah berkata-kata seperti itu. Iya. Tapi orang Muslim mengetahui ada Nabi Isa kan dari Injil kan? Tidak, kami tahu Nabi Isa dari Al-Quran. No. Ya, Al-Quran itu bukan dari Bani Israel. Tidak. Kami tidak tahu seorang nabi pun dari Bani Israel. Kami tahu nabi-nabi yang kami tahu itu dari Al-Quran, bukan dari Bani Israel. Maaf, Al-Quran itu bukan dari Bani Israel, bro. Iya, tapi maksudnya itu wahyu. Nabi Isa kan di dalam Al-Quran ya dari ini kan, dari Bani Israel. Bukan. Dia bukan Bani Israel, Dek. Yang bilang dia Bani Israel siapa? Dia diutus untuk Bani Israel. Dia ibnu Maryam. Dia anaknya Maria. Dia tidak punya bapak. Dia tidak ada keturunannya secara nasab kepada Israel itu. Ya, dia jadi cuma punya ibu saja. Tapi kan lahir di ini, Bu. Lahir di Israel. Ya, saya kalau lahir di Ternate, apakah saya orang Ternate? Apakah saya Oke. ada urusan? Ada Ya, oke lah. Saya keluar dulu ya. Oke. Thank you. Nanti naik lagi Dika ya. Oke. Oke, good night Dika. Sehat-sehat selalu adekku ya. Siap. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologit Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.